Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini dalam kesempatan yang tetap masih suasana belajar, suasana saling ilmu. Semoga ilmunya Pak B bermanfaat, baik dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain yang Pak B sering wawancara atau sering berdiskusi, membaca buku dan lain sebagainya. Disarankan ini ya Pak B tergelitik dengan judul daripada banyak gaya mendingan banyak duit. Makan tuh gengsi gitu kan ya. Jadi itu adalah suatu tulisan yang Pak B buat di sini. Semoga ini akan menginspirasi buat Anda. Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu like dan komen agar Pak B semangat membuat konten yang positif, menginspirasi dan juga mengajak generasi muda, generasi yang lebih tua sedikit dan lain sebagainya untuk berhasil mewujudkan hidup sejahtera. Dengan tagline-nya hidup sejahtera, wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar, termasuk dalam investasi dan lain sebagainya. Oke, mari kita mulai. Daripada banyak gaya mendingan banyak duit atau makan tuh gengsi itu ya. Yang pertama, ini adalah harus beli fashion yang bermerek atau mahal. Ini adalah gengsi tadi itu. Jadi untuk menetapkan bahwa kita biar kelihatan kaya, kelihatan kaya itu ya. Jadi kita itu biar kelihatan kaya itu terus harus beli fashion yang bermerek dan harganya mahal. Kalau misalnya itu memang kebutuhan, kalau itu misalnya menunjang performa untuk bekerja atau menghasilkan, silahkan saja, itu hak Anda karena punya uang. Tapi ingat, budgetnya juga harus disesuaikan dengan kemampuan kita dalam pendapatan per bulannya itu. Kalau pendapatan kita tidak terbatas, tidak usah dipikirkan. Tapi kalau pendapatan masih terbatas, masih banyak cita-cita yang belum tercapai, masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi, ya itu harus pandai-pandai mengatur keuangan dengan benar. Pandai-pandai menyisihkan uang dengan benar. Menyisihkan uang dengan benar, mengumpulkan uang dengan benar, dan menumbuhkan uang dengan benar. Kalau secara pribadi sih silakan saja. Kalau Anda mau lifestyle seperti apa silakan. Tapi kalau gengsi itu memang mahal harganya. Sangat mahal harganya ketika kita pura-pura kaya. Kalau kita benar-benar kaya malah nggak mahal, karena bawa apapun kita enjoy. Tapi kalau kita pura-pura kaya, semuanya harus perfect, semuanya harus bergengsi, semua harus bermerek dan sebagainya. Yang kedua adalah harus makan di kafe atau restoran yang mahal. Ini adalah anggapan orang bahwa kalau makan di restoran yang mahal itu nanti dianggap orang kaya. Yo, anggapan itu tidak salah semua dan juga tidak betul semuanya. Karena banyak orang berusaha untuk hidup seperti itu biar dianggap kaya, biar dianggap berhasil, biar dianggap, dan hanya untuk memenuhi story IG, story WA, di Facebook, mengalahkan seluruh kebutuhan dasar lainnya untuk gengsi tadi. Yang ketiga adalah kredit kendaraan, walaupun sebenarnya tidak mampu. Kalau orang yang kredit itu berarti belum mampu, kan belum mampu membeli cash. Lupa saya kan mampu membayar, oke, kalau membayarnya hanya jangka waktunya setahun atau berapa, 3 tahun, berarti kan apakah kita tahu 3 tahun kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, 3 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian tidak ada sesuatu yang akan menghalangi proses gitu. Dan yang paling jelas adalah kalau itu jauh lebih mahal. Hitung sendiri. Kalau mau hitung silakan hitung dengan menggunakan tabel yang diberikan oleh kreditor-kreditor itu. Bisa motor apalagi mobil. Kalau motor misalnya harga 18 juta menjadi 27 juta, 26 juta. Kalau yang 30 juta jadi 40 juta atau 45 juta. Kalau mobil bahkan bisa menjadi 2 kali lipatnya. Mobil harga 200 juta bisa sampai di akhir cicilan menjadi 400 juta. Ini bukan nilai mati, tapi silakan dihitung, silakan dicermati apakah betul atau tidak. Kan seperti itu. Nah, karena biar dibilang apa? Biar kelihatan keren, biar kelihatan gaya, biar kelihatan kaya, biar kelihatan sukses, biar gengsinya naik. Yaitu makan itu gengsi. Yang keempat adalah selalu belanja di pasar modern.
mau beli apapun yang sederhana saja, sayuran saja harus di pasar modern. Padahal kan sama sayurnya, cuma kemasannya yang berbeda, harganya jauh lebih mahal. Kalau kita hanya mau beli sawi itu kan di pasar banyak, harus di tukang sayur juga banyak. Tapi biar kita itu ke brand, kalau dipoto, kami lagi ke pasar mall ini beli ini, ternyata hanya beli sayuran sawi misalnya, beli selada misalnya, sebagai yang remeh-temeh, bahkan mungkin beli terong, yang seperti itu ya. Oke, yang keempat, 5 adalah gonta-ganti gadget keluaran terbaru. Walaupun yang dipunya itu sebenarnya masih layak untuk dipakai, masih mampu mendukung pekerjaannya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ya biar dianggap kaya, gengsinya naik. Lagi-lagi maka itu gengsi. Dan semua orang berusaha seperti itu, biar dianggap kaya, biar dianggap mampu, apapun lakukan dengan terpaksa maupun dengan berat akan melakukan hal-hal yang sebenarnya belum saatnya. Bergaya boleh enggak, Pak? Boleh, silakan saja. Tapi pesan Pak B, bergayalah sesuai dengan isi dompetmu. Sekali lagi, bergayalah sesuai dengan isi dompetmu, atau bergayalah dengan pendapatanmu berapa, biar tidak jadi wagu itu ya. Wagu itu tidak jelas. Misalnya gaji baru 5 juta, gayanya udah orang-orang yang gaji 10 sampai 15 juta. Itu kan nanti akan berbeda. Gaji baru 10 juta bergaya dengan orang seperti orang-orang layaknya sudah 25 juta sampai 40 juta. Kan nanti akan jadi, loh ini orang ini kan, apalagi teman-teman dekatnya kan tahu, track recordnya akan tahu dia punya apa, pekerjaannya apa, penghasilannya kira-kira berapa, tapi gayanya selangit, gengsinya itu yang dicari. Oke. Yang ke-6 adalah nggak pernah absen datang ke acara-acara pesta atau acara-acara komunitas yang berbiaya mahal. Ini juga apa, biar kelihatan orang yang punya apa namanya brand begitu ya, saya harus datang ini dan sebagainya, walaupun datangnya itu dengan sangat terpaksa, dengan dibela-belain, misalnya bahkan hutang untuk mengikuti acara tersebut. Yang ke-7 adalah maksain traveling yang berbiaya mahal. Traveling itu biayanya murah, tapi juga sangat senang dengan traveling dengan biaya murah. Pergi ke pegunungan, pergi ke pantai yang biaya murah, yang tidak harus nginep dan sebagainya. Karena yang tidak menikmatinya itu dengan cara dengan biaya murah, nanti tidak pusing, yang ada refresh di otak, refresh, nanti begitu bekerja lagi, beraktivitas lagi menjadi semakin semangat. Prinsipnya kan hanya itu. Jadi prinsip hidupnya seperti itu, mudah dan hemat. Jadi bukan terus tidak mengikuti, tidak, tapi seperti itu. Bahkan kalau misalnya Pak B datang ke yang tempat yang saya itu biasanya sambil tugas dinas atau sambil apa. Jadi tidak hanya melakukan cuma itu, tapi sambil tugas dinas menikmati semuanya. Jadi biar semuanya dapat. Kan seperti itu. Oke, yang terakhir adalah pilih sekolah yang mahal buat anak misalnya. Nah, kalau anaknya masih, kalau misalnya mahal itu kita mampu, betul-betul mampu, silahkan, is okay, karena luar mahal tentunya berbanding lurus dengan fasilitas, terus pengajaran dan lain sebagainya. Tapi yakin adalah anak tetap anak. Jadi anak itu masih tetap perlu bermain, perlu bergaul dengan teman-teman yang lain dan lain sebagainya. Tidak perlu dibebani dengan beban yang seperti beban kita orang tua. Jadi seperti itu, sekali lagi mendingan banyak duit daripada banyak gaya. Nah, maka untuk gengsi, jadi gengsi jangan dituruti terus menerus. Silahkan Anda bergaya tapi sesuai dengan isi dompetmu. Sekali lagi, bergaya dengan isi dompetmu. Lupa nanti ya kelihatan keren ya, mau nih kalau mau kelihatan keren, isi otaknya dengan baik, pekerjaannya meningkat, penghasilannya banyak, pendapatannya menjadi tinggi, ditabung, diinvestasikan, investasinya menghasilkan, baru Anda bergaya. Kan keren. Jadi gayamu itu, gayanya Anda itu adalah gaya dari hasil passive income misalnya. Bukan dari gaya dari hasil paksaan diri untuk kelihatan keren, tapi gaya dari passive income. Anda tetap mendapatkan active income, bahkan mendapatkan massive income. Pendapatan luar biasa, gayanya hanya sedikit.
Jadi mungkin begitu. Jadi mungkin orang-orang yang kaya itu mungkin hanya menggunakan uangnya hanya sekitar 1-10% saja maksimal dari kekayaan yang ada. Misalnya punya uang 1 miliar ya hanya 10 juta saja yang digunakan untuk foya-foya dan sebagainya. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta tekan tombol loncengnya untuk mendapat notifikasi dari Pak B untuk hal-hal yang bermanfaat seputar investasi dan juga seputar perencanaan keuangan. See you next time.